dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempersembahkan video cerita hikayat tentang si miskin. Langsung aja ke videonya. Pada masa silam, di negeri Kilang Kahuripan, hiduplah seorang pemuda yatim yang bernama si miskin. Ia tinggal bersama ibunya yang dikenal sebagai istri si miskin di sebuah gubuk reot di tepi hutan. Meski hidup dalam kekurangan, sang ibu selalu mengusap kepala anaknya dan berkata, "Jangan bersedih anakku, mengajarlah dengan jujur. Niscaya Tuhan akan melupakan jalan untukmu." namun orang-orang di kampung selalu memandang mereka dengan sebelah mata. Lihat, itu si miskin. Kerjanya hanya memukul kayu, tidak pantas bergaul kita. Si miskin menunduk, tidak marah, tidak membalas. Di dalam hatinya hanya ada doa bahwa suatu hari ibunya tidak akan lagi menahan lapar. Semoga kelak ibu tidak lagi diremehkan. "Anakku, pergilah merantau, carilah ilmu dan rezeki." "Tapi ibu, bagaimana ibu tanpa diriku?" "Nama kecilmu adalah Martama. Mulai malam ini, bersamalah nama itu. Semoga namamu menjadi petunjuk. Aku akan menjunjung nama itu, ibu." Maka si miskin pun mencium tangan ibunya dan berangkat sebelum fajar menyingsing. Ia membawa sepotong roti kering dan harapan berlapis doa. Dalam perjalanan di hutan yang lebat, Marakarma melihat seorang lelaki tua yang terjatuh ke dalam jurang kecil. Tanpa ragu, ia turun dan menolong lelaki itu naik. Ternyata, lelaki itu adalah pertapa yang sangat sakti. "Tuhan, peganglah tanganku yang badan naiklah perlahan." Engkau menolongku tanpa meminta balasan. Dengarlah, pada purnama ketiga, pergilah ke sungai Cibulu. Ambillah batu putih yang mengapung. Marakarma berterima kasih dan melanjutkan perjalanan hingga ia tiba di pasar sebuah kota besar. Pada purnama ketiga, Marakarma menuju sungai timur dan benar saja di permukaan air tampak sebuah batu putih yang mengapung. Ketika ia angkat, batu itu memancarkan cahaya halus. Marakarma membawanya ke pasar. Seorang saudagar permata pun terkejut. Apa yang kau bawa, anak muda? "Ini sebuah batu, aku menemukannya di sungai." Ini bukan batu biasa, ini adalah mutiara dewa yang harganya tidak terhitung. "Jika begitu, izinkan aku membaginya dengan ibuku dan orang-orang miskin." Dalam sekejap, Marakarma menjadi orang yang berada. Namun, ia tidak melupakan ibunya. Ia kembali ke desa, memperbaiki rumah, memberi makan kepada orang miskin, dan menafkahi ibunya hingga hidupnya berkecukupan. Kabar tentang Tuan Marakarma yang berhati mulia cepat menyebar sampai ke istana. Marakarma pun dipanggil menghadap Raja Marindasari. Ketika tiba di Balai Riung, ia melihat seorang putri anggun berparas bening seperti embun pagi. Dialah Putri Nila Kusuma, putri kerajaan yang masyhur budi pekertinya. Paduka, Tuan Marakarma telah tiba. Selamat datang di istana kami, Tuan Marakarma. Kebaikanmu menggetarkan sentera negeri. Hamba hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada sesamanya, Paduka. Hamba dengar kau dahulu bernama si miskin. Bagaimana engkau tetap rendah hati setelah kini kaya? Hamba belajar dari perut yang pernah menahan lapar. Bila hamba meninggikan diri, berarti hamba mengingkari doa ibu dan pertolongan Tuhan.
Putri Nila Kusuma tersenyum, hatinya bergetar kagum. Namun, tabib istana memiliki ramalan yang berbeda. Ampun Paduka, menurut tanda-tanda langit, Marakarma tidak akan berjodoh dengan Putri Nila Kusuma, melainkan akan berjodoh dengan putri berdarah dewa bernama Putri Cahya Kairani. Ramalan boleh berbicara, namun kerajaan ini dibangun di atas pilihan manusia, bukan hawa kabar dari langit. Raja Marindasari tidak menyukai ramalan itu. Ia ingin Marakarma menjadi menantu kerajaannya. Raja Marindasari merenung sendirian. Marakarna, jika engkau menjadi menantuku, engkau dapat menyatukan negeri dan rakyat makin makmur. Mengapa takdir harus membawa gadis saya? Suatu malam, petir menyambar langit istana. Awan berputar seperti pintu gerbang. Dari cahaya turun seorang raja kayangan, Maharaja Indra Dewa. Aku datang bukan sebagai penyusup, tapi pembawa kebenaran. Marakarma adalah keturunan bangsawan kayangan yang hilang. Ia telah lulus dari ujian kemiskinan dan kesabaran. Banyak anak dari ibu yang miskin. Engkau anak dari garis yang terputus, kini waktunya takdir disambung. Di belakang Indra Dewa muncul seorang putri yang memancarkan cahaya halus. Wajahnya teduh bagaikan bulan purnama di danau sunyi. Dialah Putri Cahya Kairani. Marakarma, kau pernah tak punya apa-apa selain kebaikan. Bila kau berkenan, aku adalah putri yang dijanjikan. Pergilah pada takdirmu, hai Tuan Marakarma. Negeri ini bangga telah mengenangmu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari kerajaanku. Namun, seorang raja harus tahu kapan menggenggam dan kapan melepaskan. Pergilah, bawalah nama negeri ini kepada langit. Paduka telah memberi hamba kehormatan lebih dari yang layak hamba terima. Dengan restu bumi dan langit, bersatulah Marakarma dan Putri Cahya Kairani. Dulu engkau dipanggil si miskin, namun kau tidak miskin budi. Kekayaan bisa hilang, tapi kemuliaan hati tidak akan hilang. Ibu adalah hartaku yang paling berharga. Negeri Gilang Kahuripan, makmur, tanaman subur, laut penuh ikan, dan rakyat pun hidup sejahtera. Marakarma dan Putri Cahya Kairani memerintah sebagai pemimpin yang adil, dekat dengan rakyat, dan dermawan. Nama Marakarma dikenang turun-temurun sebagai teladan. Hidup pemimpin berhati mulia. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Lihat.